harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda, di gereja kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan, mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita, tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya, tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom G2CC family, welcome home. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu mengikuti kehendak dan rancangannya, bukan rancangan kita. Tuhan mau supaya hati Tuhan yang disenangkan, bukan hatinya kita yang disenangkan. Oleh karena itu mari pagi ini kita datang kepada Tuhan, arahkan mata hati kita tertuju kepada Tuhan, sebab kita ini adalah milik Tuhan. Ku
doa kami Tuhan, haleluya. Mataku tertuju padamu. Ini segenap hidup kami persembahkan hanya bagimu Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing kami untuk masuk dalam rencanamu. Masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mari dengan segenap hatimu katakan, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu saja Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ini segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ku serahkan padamu. Bimbing kami, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan hati. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat kepadamu. Ku mau selalu menyenangkan. Dengan segenap hatimu katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan-Mu, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari angkat tanganmu saudara. Menyenangkan-Mu, senangkan, itu kerinduanku untuk menyenangkan hatimu.
kerinduan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami. Ini kami Tuhan datang kepadamu pagi hari ini, membawa korban pujian syukur kami. Biarlah nama Tuhan disenangkan, hati Tuhan bergembira melihat kami bersorak-sorai bersama-sama dengan malaikat-malaikat di surga. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, berikan senyum kanan kirimu. Tuhan, Dia Allah yang baik. Untuk sampai selama-lamanya Dia baik dan Dia tetap baik dalam hidup kita. Amin. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Mari datang padanya dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kebaikan Tuhan ada di atas kepala kita. Mari yang percaya katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan saudara. Terima kebaikan Tuhan. Bagi kebaikan-Mu, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia. Engkau baik, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik Tuhan. Mari yang percaya Tuhan baik, angkat jempolnya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Lagi. Engkau baik, sangat baik, Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Mari semua lambaikan tangannya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. praise the Lord. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan dan Allah kita. Mari tepuk tangan buat Tuhan saudara. Yes. Terimalah pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kekal. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Mu tidak berubah. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan
hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya. Allah yang kekal. Sungguh hati kami bersorak-sorai menyembah Allah yang kekal. Terimalah pujian dan hormat kami Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, seluruh ciptaan sujud menyembah kepada Tuhan. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya. Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya. Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu Tuhan, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah. Sekali lagi dengan segenap hati. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Sekali lagi katakan, puji Allah yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kaulah Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Amin. Amin. Sebab perbuatanmu sungguh sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat-sangat kagum, sangat-sangat bersyukur. Karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Kau. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau menyadari Bapa. Sekalipun
dalam hidup kami, dalam pengiringan kami akan Engkau. Banyak gelombang, banyak badai, banyak cobaan Tuhan yang terjadi. Tapi satu janji-Mu, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biar saat ini kami mau menyatakan Tuhan, dari dasar hati kami, pengagungan kami akan Engkau.
percaya, kami letakkan hidup kami di tangan-Mu. Besar setiamu, besar, besar setiamu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu. Biar selamanya, selamanya besar setiamu, Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selamanya Kau yang terbaik, selamanya Kau tetap Tuhan, juru selamat kami, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Besar setiamu, Jesus. We worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak dipuji. Jesus, we worship you. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar isi hati Tuhan pagi ini. Bersabda bagi setiap kami. Kami melihat firman-Mu seperti benih. Dan kami tahu itu benih yang terbaik. Taburlah di dalam hati kami. Supaya itu menjadi sebuah tanaman yang mengubah hidup kami. Kami mengimani bahwa ada pelajaran, ada kuasa dari firman-Mu yang mengubah hidup kami. Berkata-katalah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Hari ini kita akan belajar dari seorang raja di dalam perjanjian lama yang bernama Saul. Kita tahu saudara bahwa Saul itu adalah raja pertama dari monarki Israel. Jadi orang Israel itu mendesak nabi-nabi, mendesak Samuel supaya mereka bisa memiliki raja. Sama seperti bangsa-bangsa lain dalam cara mereka berinteraksi secara sosial pada orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin. Mereka melihat ada rajanya. Lah mereka berpikir kita juga punya raja kan, yaitu Elohim. Tapi nggak kelihatan.
buatkan kami, angkat kepada kami seorang raja. Jadi kisah Saul menjadi raja ini sebenarnya bukan karena pilihan Tuhan, saudara-saudara. Dia diangkat oleh Tuhan atas pilihan manusia. Bahkan Saul menjadi raja itu karena undian. Jadi di sini kita mengerti bahwa segala hal di mana Tuhan campur tangan dan di mana Tuhan tidak campur tangan itu pasti akan berbeda. Amin. Ya. Memang tujuannya baik. Monarki Israel itu nanti rajanya itu 3. Di masa Saul turun digantikan oleh Daud. Daud turun akhirnya digantikan oleh Salomo. Setelah Salomo mati, kerajaannya bubar. Dan kita melihat bahwa Saul tidak diangkat oleh Tuhan atas pilihan Tuhan. Beda dengan Daud dan Salomo, beda. Mereka benar-benar dipilih oleh Tuhan, lahir dari pengurapan Tuhan atas hidup mereka. Karena bangsa Israel itu ngotot, berikan kepada kami seorang raja. Maka akhirnya Saul membawa keinginan itu kepada Tuhan dan Tuhan berkata, ya sudah, kalau mereka, bukankah aku raja atas mereka? Ya, karena mereka minta raja yang kelihatan, akhirnya Samuel berkata kepada bangsa Israel, anak-anakmu yang terbaik akan diambil sebagai pembantu dalam istana raja, engkau akan diperbudak dengan berbagai macam pajak dan sebagainya. Tidak apa-apa. Maka dimulailah monarki pertama dalam masyarakat Israel di mana Saul adalah rajanya. Tapi kita melihat bahwa ketika Saul memimpin sebagai raja, saudara-saudara, ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali konflik-konflik, khususnya antara Saul dengan Tuhan dan Saul dengan Samuel. Sehingga semua masalah dan konflik ini berdampak dalam kehidupan bangsa Israel. Makanya saya selalu mengingatkan diri Abuna sendiri, kehidupan seorang pemimpin itu berdampak pada jemaatnya. Kehidupan kepala berdampak pada ekornya. Oleh sebab itu kita sebagai pemegang otoritas, kehidupan sebuah keluarga itu dipengaruhi oleh pemimpin di dalam keluarga itu. Selalu seperti itu hukumnya, saudara-saudara. Kalau lihat ikan itu busuknya mulai dari kepala. Maka kepala sangat penting. Dalam keluarga kepala sangat penting. Dalam gereja kepala sangat penting. Dalam pekerjaan kepala sangat penting. Jadi ada sebuah tanggung jawab moral yang besar, tanggung jawab etis yang besar di hadapan Tuhan dalam membawa seluruh pengikut yang ada di belakang kita. Kalau kita adalah seorang kepala dan pemimpin. Kepala diberkati itu mengalir ke bawah. Kepala takut Tuhan itu mengalir ke bawah. Maka apapun posisi kepala di mana Anda berada, posisimu sebagai seorang kepala, benar-benar bertanggung jawablah. Supaya seluruh yang mengikuti di belakangmu itu diberkati hidupnya. Amin, amin. Memang tidak ada kepala yang sempurna. Tapi kita harus berjuang. Nah, Saul sebagai kepala tidak tahu diri. Berkali-kali seperti Abuna jelaskan, berkali-kali muncul masalah, berkali-kali muncul konflik dalam hubungannya terhadap Tuhan yang sebenarnya sudah mengangkat dia menjadi raja. Segitu berdampak bagi seluruh masyarakat Israel, saudara. Nah, kalau Anda mencari di dalam Alkitab, 2 kata terjepit yang terkenal itu, saudara. Pertama dialami oleh Daud dan yang kedua dialami oleh Samuel. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Saul menjadi terjepit dan apa yang menjadi pembelajaran rohaninya buat kita. Agar apa? Agar cara hidup kita bisa meneladani Saul. Kita lihat apa yang baik dari hidupnya dan kita lihat apa yang tidak baik supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Haleluya. Haleluya. Oke. Ayat kuncinya dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama, 2-3. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Stop dulu. Siapa Samuel? Samuel adalah nabi yang diangkat oleh Elohim sebagai pengantara. Jadi di masa itu, saudara, nabi itu bisa berbicara atas nama Tuhan. Orang kalau meminta petunjuk Tuhan, mendengarkan suara nabi. Orang kalau mau maksud Tuhan dalam sebuah rencana, pada waktu itu Samuel menjadi penasihat kerajaan, penasihat spiritual. Mau berperang atau tidak, strateginya seperti apa, tanya Samuel. Karena dia adalah nabi yang menjadi pengantara terhadap Elohim. Jadi apa, nanti Tuhan akan memberikan revelation kepada nabi, dan nabi menyampaikannya kepada raja atau nabi menyampaikannya kepada rakyat. Itulah Samuel di masa Saul. Dan Samuel yang menyeleksi
orang-orang Israel ketika mereka mencari raja dan dia yang mengurapi Saul itu, saudara. Jadi hubungan Samuel dengan Saul sebenarnya sangat dekat. Apalagi status Samuel adalah penasehat spiritual yang mendampingi raja. Raja bidang politik, Samuel di bidang rohaninya, saudara. Nah, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul dalam rangka memberi nasihat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Stop sebentar. Mengapa engkau memanggil aku dengan memanggil aku muncul? Saudara, ini berada di kitab akhir 1 Samuel 28. Kitab akhir kitab 1 Samuel, saudara. Jadi rupanya Samuel udah mati pada waktu itu. Dan Saul memanggilnya dengan perantaraan seorang dukun. Seorang dukun wanita di Endor. Sehingga Samuel protes. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Artinya Samuel sudah berada di dunia orang mati. Saul minta petunjuk melalui seorang perantara arwah wanita di Endor. Lalu apa alasan Saul? Kita baca sama-sama 2, 3. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Anda sudah tahu konteksnya sekarang. Anda sudah tahu masalahnya. Untuk lebih jelas, saudara, ada musuh bebuyutan Israel itu. Di masa monarki, salah satu musuh bebuyutannya yang selalu datang dan pergi hit and run, yaitu bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini adalah orang-orang dari daerah laut yang akhirnya menjadi penduduk lokal. Jadi bangsa Israel dianggap sebagai pendatang yang mendiami wilayah domestik mereka, tapi mereka sengaja membiarkan bangsa Israel itu bercocok tanam. Ketika nanti masa panen sudah selesai dan gudang-gudang orang Israel penuh dengan hasil panen, mereka baru datang merampoknya. Saudara-saudara, pintar toh ini. Biarkan dia yang bekerja, saya yang menuainya. Walaupun dengan cara-cara yang tidak sah. Jadi seperti itu terjadi konflik domestik, konflik wilayah antara bangsa Filistin dengan orang-orang Israel. Nanti di sini menang, di sini kalah. Perang lagi, di sini menang, di sini kalah. Dan bangsa Filistin adalah pengganggu yang membuat munculnya ketidakstabilan ekonomi dan ketidakstabilan politik di seluruh wilayah Israel. Nah, Saul memimpin sebagai raja di masa peperangan terhadap bangsa Filistin. Jadi Anda bisa bayangkan saja, saudara, bahwa Saul berada di kursi panas. Pernah saudara berada di kursi panas? Pernah saudara berada di kursi panas? Saya berikan satu kesaksian. Tolong ditandai menit keberapa ini. Tapi tanggung jawab menempatkanmu di sana. Seperti Saul. Dia diangkat sebagai raja atas pilihan rakyat. Tapi dia juga harus menjaga keselamatan rakyat di satu sisi. Dan berhadapan dengan musuh-musuh Israel di sisi yang lain. Setiap tindakan dan perilaku kita bisa salah ditafsirkan oleh orang. Siapa presiden yang nyaman menjadi presiden di negeri ini? Ada enggak? Enggak ada, selalu dikritik. Saul berada dalam situasi itu, saudara-saudara. Saul berada di dalam kondisi di mana dia seperti makan buah si malakama. Makanya akhirnya kehidupan pemerintahannya menjadi tidak stabil secara ekonomis dan tidak stabil secara politik, karena masalah selalu ada. Dan dia sebagai pemimpin selalu berada dalam suasana yang pelik. Seperti yang saya katakan tadi. Saul adalah pemimpin pertama Israel. Tapi ingat ya, dia adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh Tuhan, karena rakyat menghendaki seorang raja. Makanya beda, saudara. Ketika Tuhan yang mengangkat kita, atau manusia yang mengangkat kita. Kalau kita yang diangkat oleh Tuhan, jalan itu jadi mulus dalam segala hal yang kita kerjakan. Kalau starting pointnya bersama Tuhan, Abang akan selalu mengajar. Apapun yang kau mulai dalam hidup ini, mulailah bersama Tuhan dulu. Langkah pertamamu itu. Apapun. Setelah langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, bisa menjadi langkah manusia. Pastikan mendapat konfirmasi dari Tuhan. Itu sebabnya Nabi diutus kepada setiap pemimpin Israel. Agar relasi dengan Tuhan itu tidak terganggu. Bukan karena mentang-mentang sebagai raja, seenaknya mengambil keputusan sendiri. Dan itu yang ternyata dilakukan oleh Saul. Sehingga dia berada di dalam
suasana yang terjepit. Jadi awal dari semua ini bisa kita lihat saudara. Di mana Saul terjepit karena dia sesungguhnya adalah raja yang sedang ketakutan. Orang kalau terjepit itu ketakutan. Takut ngapa-ngapain terjadi dalam dirinya. Takut ngapa-ngapain kalau dia menerima sebuah konsekuensi. Apa yang menjadi alasan ketakutan Anda hari-hari ini yang membuatmu terjepit? Kita bisa terjepit oleh situasi ekonomi, kita bisa terjepit oleh masalah-masalah sosial, kita bisa terjepit oleh diri kita sendiri, pikiran-pikiran kita sendiri. Dan itu membawa kita di dalam intimidasi. Banyak orang yang hidup hari-hari ini saudara, dengan pikiran-pikiran yang terintimidasi. Sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang sesungguhnya seperti Saul. Terjepit oleh situasi. Dan itu membangun spirit ketakutan. Orang kalau tidak bisa melepaskan dirinya dari kondisi terjepit itu saudara, maka selamanya ketakutan yang akan menyertai hidupnya. Dan Saul walaupun seorang raja adalah raja yang sedang berada di dalam ketakutan. Hal yang kedua saudara, selain dia berada dalam ketakutan, keterjepitan Daud terjadi karena Tuhan tidak lagi menjawab doanya. Apa yang Anda bayangkan? Kalau ketika Anda terus berdoa sepanjang hidupmu, tidak pernah ada jawaban doa. Kita bisa bertanya, Tuhan di mana? Jangankan terhadap jawaban doa, terhadap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kita bisa bertanya loh pada Tuhan. Tuhan ini gimana? Tuhan di mana? Kemarin itu saya menguji jam 1 siang saudara di gereja. Jadi saya sudah berpakaian, 12:30 saya sudah siap depan komputer. Tiba-tiba pas Henry ada di gereja, Abuna ada tamu. Lu siapa? Aduh saya nguji. Tiba-tiba ada tamu saudara. Tamu ini lagi berjalan di Geraha Padma. Ini kalau orang tidak sengaja pergi ke gereja kita, tidak akan lewat jalan seperti ini. Jalan di depan itu. Sepakat ya? Jadi dia sengaja lewat dan dia berkata, ini ada di Geraha Padma. Aku mau ketemu Pak Sony. Dia sengaja lewat dari arah belakang itu saudara. Nongol di depan, saya bilang siapa ini? Aduh saya ngujen, setengah jam lagi saya sudah harus depan komputer. Itu sudah di depan pagar. Lihat, saya bilang siapa ini? Orang tua. Saya mendekat, dia udah pakai topi. Ternyata pendeta senior Semarang, penginjil terkenal di Semarang. Di zamannya saudara, Evangelis Andreas Kristandai. Masih ingat siapa beliau itu? Dia berkata, aku pas lewat di sini. Aku tiba-tiba keilingan Bapak. Om, selamat datang. Tapi mohon maaf, masuk dulu hanya waktu setengah jam ketemu saya. Kenapa? Aku nguji jam 1, ini sudah 12:30. Abuna selalu berkata begini saudara, siapa orang yang datang di gereja ini tidak datang secara kebetulan. Ada maksud Tuhan walaupun hanya setengah jam. Dan saya bawa dia masuk ke ruang Abuna dan kami berbicara. Dia pernah mengalami, dan kami tiba-tiba dibawa dalam perbincangan. Bahwa saya pernah kehilangan anak laki-laki, anak sulung. Dan dia pernah mengalami kehilangan yang sama terhadap 2 orang cucunya. Masih ingat itu kasus yang heboh itu di Bali? Ya, 2 orang cucu dari beliau tenggelam. Sekaligus, masih anak kecil itu, anak kecil. Wah seperti apa rasanya? Kita kena berdiskusi. Bahwa ada hal-hal yang tidak terjelaskan. Lalu kita berdua bertanya, jangan-jangan Om, Tuhan sedang meninggalkan kita. Ya namanya sesama pendeta kan berdiskusi toh, tajam. Dia berkata, tidak Pak Sony, Tuhan tetap ada. Tapi Tuhan memilih kita untuk sebuah rencana yang kita tidak ketahui. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa terhadap Tuhan. Karena semua tindakan Tuhan pasti memiliki alasannya. Tapi Tuhan tidak bertanggung jawab atau tidak punya kewajiban untuk menjelaskan alasan itu kepada kita. Akhirnya kami bersepakat, iya ya, bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Saul memang benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Anda bisa bayangkan, kalau daganganmu, bisnismu, hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu ditinggalkan oleh Tuhan. Kira-kira Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Ada yang disebut dengan ketidakpastian. Mengapa Saul akhirnya ketakutan? Karena dia tidak lagi berjalan bersama Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Nah, apa yang menyebabkan Tuhan meninggalkan dia? Itu kesalahan Saul sendiri.
kesalahan Saul sendiri. Kemarin Pak Andreas bilang, oh sehat ya Om. Berapa umurnya itu? Hampir 80 tahun. 81 tahun. Sehat ya Om. Dia berkata, di badanku ini ada 5 ring. Ada 5 ring jantung Pak Sony. Saya bilang, tapi Tuhan tidak tinggalkan kita kan? Tidak tinggalkan Om ya. Aku tetap sehat. Itu cara Tuhan. Tapi kenapa Saul ditinggalkan oleh Tuhan? Benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan secara real saudara. Karena kesalahan-kesalahan Saul sendiri sebagai raja, dia banyak melanggar perintah Tuhan melalui Samuel. Nah, saudara, ketika Anda merasa bahwa Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan saudara, mari coba cek and recheck dirimu. Mari cek and recheck. Dia seringkali tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan itu seringkali memberikan kepadanya arahan melalui Nabi Samuel. Tapi dia tidak nurut. Dia punya pengertian sendiri. Ada orang-orang dalam dunia ini saudara. Yang punya pengertian sendiri. Dikandeni ngeyel. Dikasih tahu bantah. Susah loh. Amat nurut. Susah. Ada orang-orang yang seperti itu. Diberi pengertian gak mau ngerti. Dikasih tahu ini loh yang benar. Makanya hati-hati kalau kebenaran diri kita itu sangat kuat. Nanti kita akan mengalami yang disebut dengan sindrom dari Saul. Kita akan kurang lebih menjadi sama seperti dia. Berkali-kali dalam relasi Allah, Samuel dan Saul. Allah memerintahkan melalui Samuel, musnahkan orang Amalek. Saul tidak memusnahkan itu. Allah memerintahkan melalui Nabi Samuel, tunggu dulu jangan menyerang. Saul menyerang. Jadi tidak sabaran, ini watak manusia yang ada di dalam diri Saul. Dan kita harus waspada terhadap yang namanya pengelolaan watak ini di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengulang perilaku-perilaku Saul. Ketika kita tahu bahwa A perintahnya, kita melakukan B. Karena kita memiliki pengertian sendiri. Saya sering melihat anak-anak Tuhan. Jadi kacau hidupnya. Saat Tuhan bilang A, dia B. Dari mana kita tahu itu Tuhan? Kadang-kadang kan ada orang bertanya, kok bisa mengklaim itu dari Tuhan? Loh itu dari Nabi Samuel. Tuhan memberi perintah. Dan siapa nabi dari anak-anak hari-hari ini? Orang tua. Siapa nabi dari jemaat? Gembala. Otoritas yang ada di atas kita. Dan itu sebenarnya pilihan kok. Mau taat atau tidak. Enggak mau taat dia akan menjadi seperti Saul. Berkali-kali. Di Gilgal saudara, Samuel pernah berkata, jangan serang dulu, jangan buat peperangan dengan orang Filistin. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia berkata, bangsa Israel sudah tercerai-berai, jadi dia melanggar perintah Samuel. Samuel bilang, sabar, tunggu. Tunggu 7 hari di Gilgal itu. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia berkata, aku sudah tunggu kamu 7 hari, kamu gak nongol-nongol, jadi aku putuskan sendiri. Dengan cara bagaimana? Dia membangun mezbah untuk mempersatukan kembali semua Israel. Dia bergerak keluar dari otoritas rohani. Ini yang terjadi. Karena Saul merasa lebih ngerti, lebih tahu. Dia berhak. Dia mencoba masuk wilayah-wilayah di mana seharusnya dia tidak boleh masuk. Dia selalu mengabaikan peringatan dan teguran Nabi Samuel. Akar dari semua ini adalah kepentingan diri. Seberapa sering kita bergerak keluar dari batas-batas rohani kita. Kita udah tahu, kita mengerti itu tidak boleh. Tapi kita memilih karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Daripada nurut dan taat. Apalagi kalau itu benturan kepentingan. Saudara, ada yang disebut dengan sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Cepat kali meledak. Saudara, dalam hidup ini kalau Anda menjadi sumbu pendek, Anda cepat meledak. Lah jadi apa Abuna? Sumbu panjang? Enggak usah. Potong sumbunya. Sehingga bisa dibakar. Ketika kita sumbu pendek saudara, kita akan cenderung mengambil keputusan-keputusan yang lebih berorientasi pada daging, flesh, emosi. Itulah tipikal Saul. Itu yang akhirnya menyebabkan mengapa dia menjadi seorang raja yang terjepit. 3 alasan ini saudara, ketidaktaatan, pembangkangan, dan keegoisan.
Katakan, ketidaktaatan, pembangkangan, dan keegoisan. Dan ini membawa dampak, saudara. Apa yang dialami oleh Saul juga sering kita alami ketika kita memelihara yang namanya ketidaktaatan, pembangkangan, dan keegoisan itu. Tuhan menarik diri. Oh ya, Tuhan bilang, yo kamu mengatur dirimu sendiri, sok monggo sana, silakan atur dirimu sendiri. Bukankah aku sudah juga memberikan kepadamu yang namanya free will, kehendak bebas. Tuhan menarik diri dari Saul. Nah kalau Tuhan menarik diri dari Saul, apa yang terjadi? Dia kehilangan yang namanya perlindungan, proteksi, dan bimbingan Tuhan. Narik diri, ya sudahlah, urus aja. Kamu sudah merasa hebat, ya sana, ya sudah. Tuhan itu kan memberikan kepada kita pilihan. Nah kadang-kadang kita membuat pilihan-pilihan yang salah. Justru mengabaikan hal yang paling penting. Ingat anak bungsu? Ini anak kurang ajar, meminta warisan sebelum waktunya di Israel di masa itu. Kalau anak meminta warisan kepada orang tua yang masih hidup, mempersoalkan harta kepada orang tua yang masih hidup, ya, bukan hanya meminta, mempersoalkan harta, bagianku mana, aku seharusnya begini, itu anak kurang ajar. Karena artinya dalam perspektif budaya di masa itu, dia meminta orang tuanya mati. Akhirnya apa yang terjadi? Berakhir di kandang babi. Bapak berkata, ya sudahlah itu maumu, nyoh, ini hartamu. Endingnya bagaimana? Kandang babi. Seberapa banyak kita menyaksikan orang-orang, hidup orang-orang yang semula baik-baik berakhir di kandang babi. Karena ego tidak taat, keluar dari covering. Tuhan undur dari hidup kita. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara. Karena Tuhan yang menjadi penjaga dalam hidup ini. Yang selalu memberikan roti buat hidup kita. Selalu menjaga keluar masuk kita. Itu jaminan kok. Yang membuat kita terjepit adalah pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup. Gitu? Dan kita tidak sempurna. Salah pilih tukang cukur rambut. Masih bisa nunggu 1 bulan lagi untuk dicukur yang benar. Saya pernah diketawain jemaat. Karena rambut saya itu kayak dimakan tikus. Di sini udah botak, dimakan tikus, di sini tebal, di sini tipis, di sini tebal, di sini tipis. Saya menjadi korban cukuran rambut people. Saya bilang bukan gitu, Pel. Kalau pakai sepatu itu nurut, harusnya itu kontur permukaan kepala. Lah dia kadang begini, kadang gini, sehingga dia makanlah rambut itu. Saya bilang, aduh papa ini, enggak apa-apa, papa tetap ganteng, orang tahu papa botak. Dia bilang nunggu 1 bulan. Nunggu 1 bulan. Akhirnya dia diajarin sama Revo. Nanti kalau Revo sekolah, kamu yang potong rambut papa lo. Gini caranya, lihat. Udah gitu, iya yang ngerti-ngerti. Coba dimakan tikus. Pernah kan? Salah potong rambut tuh nunggu 1 bulan. Makanya kan ini memberikan kepada kita bukti bahwa kita seringkali juga membuat pilihan-pilihan yang salah. Betul ya? Nah, itulah gunanya firman Tuhan hari ini. Ya. Tapi jangan sampai salah pilih istri. Enggak nunggu 1 bulan itu. Enggak. Seumur hidup. Seumur hidup. Siksaan seumur hidup, saudara. Ada yang kemarin, ada yang beberapa waktu datang. Abuna, kayaknya aku salah pilih istri. Makan. Makan itu, telan. Loh kenapa rupanya? Istriku sekarang begini-begini. Ya udah risikomu. Kan kamu yang pilih. Udah diberkati kan? Udah Buna. Ya sudah. Enggak ada ruang untuk cerai. Masa kamu jadi Bapak Abraham? Ya toh? Apa yang terjadi ketika Tuhan undur? Menarik diri, akhirnya kita kehilangan yang disebut dengan kita kehilangan yang disebut dengan keamanan. Kita insecure karena kita takut. Kita mulai khawatir, kita putus asa. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan mulai kehilangan segalanya, saudara. Makanya hati-hati. Bagaimana akhir hidup Saul? Dia pun mati tidak lagi di dalam covering Tuhan. Dia mati bunuh diri. Dia minta untuk pemegang senjatanya membunuh dia daripada dia jatuh dalam sebuah peperangan. Daripada dia jatuh ke tangan orang Filistin. Dan karena pembantu ini
Yang membunuh rajanya dia juga bunuh diri di pisau yang sama. Karena dia itu raja. Lihat akhirnya ini, tragis. Makanya kita jangan sampai membuat pilihan-pilihan yang salah di dalam hidup ini. Dan pilihan yang berdasar oleh penglihatan, identifikasi indera, kebanyakan salah. Kebanyakan salah dan akan kita sesali. Makanya hati-hati. Jangan pilih pasanganmu hanya karena Anda tertarik dengan fisiknya. Ya. Apalagi hanya melihat di Facebook. Sekarang banyak foto-foto filter di situ. Yang kurus bisa jadi gemuk, yang gemuk bisa jadi seksi. Jadilah apa adanya. Amin, amin. Yang jenggotan bisa mukanya halus, apalagi kalau pakai AI. Kemarin saya coba-coba buat wajah saya dengan AI. Dia minta tolong berikan sampel wajahmu dengan foto-foto profil wajahmu yang jelas. Saya kirim saudara, dia buat. Saya pasang di story saya. Memang ganteng saudara. Diubah jadi ganteng, keren. Rambut saya tumbuh, dibuat lancip-lancip. Senyum saya dibuat indah. Kacamata saya dibuat indah. Bajunya diganti. Disetting oleh AI. Keren sekali. Jangan pernah mengambil keputusan hanya dengan indramu. Libatkan Tuhan. Amin. Karena apa yang baik di depan manusia. Lihat Saul. Dipilih karena ia dianggap baik, cakep, ganteng, paling tinggi di antara sesukunya. Tapi akhirnya dia tidak membawa ending yang baik. Akhir hidupnya tragis. Tragis, saudara-saudara. Tragis. Saya menerima konseling seorang hamba Tuhan. Dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki pertama, anak laki-laki itu ya yang pertama, yang kedua anak perempuan. Anak laki-laki pertama pacaran dengan seorang anak perempuan yang bisa berbahasa Mandarin. Jago bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa, bahasa Spanyol mungkin bisa, mungkin bahasa apa, pokoknya jago sekali. Dan tampilannya seperti noni-noni. Baik sekali sehingga ketika proses pacaran ini anak hamba Tuhan saudara. Udah dikasih tahu, anak ini bilang aku cinta perempuan ini. Jadi akhirnya dia bisa mengambil hati. Papa dari calon suaminya, mama dari calon suaminya. Dia pergi ke luar negeri, dia belanja, bawa hal-hal yang menyukakan hati sang mama. Jadi akhirnya dia bisa mengambil hati kedua orang tua calon suaminya ini. Dan pintar sekali. Pintar sekali. Lalu dalam proses pacaran, anak perempuan ini dimuliakan. Mendapat posisi terhormat dalam keluarga itu. Ini anak pendeta. Dan akhirnya married. Kebahagiaan itu cuma berjalan 1 bulan. Bulan kedua, anak ini mengalami perubahan sifat drastis. Mulai bulan kedua. Dulu setiap pagi, udah makan belum? Mereka masih satu rumah, dia banting pintu di rumah mertuanya. Dia memprovokasi suaminya untuk keluar dari rumah. Ketika mereka akhirnya punya anak, dia melarang anak-anaknya ketemu engkong sama maknya. Dia tidak pernah lagi datang ke rumah mertuanya. Setiap ketemu papasan di gereja, buang muka. Lalu dia provokasi suaminya untuk pindah gereja. Asli anak ini kelihatan. Bahkan mama mertuanya meninggal. Karena sakit dia tidak datang. Dendamnya itu berkarat. Dia nuntut. Minta rumah. Minta mobil. Minta deposito. Dia nuntut. Saya tidak mau makan di kaki 5. Harus dari restoran itu. Dia nuntut. Saat ketemu mertuanya maki-maki. Maki-maki. Enggak boleh cerai anak pendeta. Mantu pendeta. Terjadi perubahan. Makanya saudara. Waktu itu
bapaknya berkata, aku mundur dari pelayanan dulu. Menantu kok kurang ajar kayak gini, kayak iblis. Istrinya dengan bijak berkata, mundur dari pelayanan, justru engkau menjadi sama seperti iblis. Memang mantu ini gak beres, saudara. Mengerikan itu. Jadi mamanya, mertuanya meninggal, dia tidak hadir. Sampai dengan hari ini. Jadi hati-hati, saudara. Jangan melihat yang terlihat. Usut punya usut. Perempuan ini menikah karena dia berkata, ini anak pendeta, duitnya pasti banyak. Saya selalu berkata, pendeta itu tidak kaya. Tapi diberkati. Tapi karena melihat kelakuan, hari pertama dia minta deposito atas namamu. Bayangkan, saudara. Dia minta jatah dari uang kolektor, dari uang perpuluhan, dia minta jatah. Saya bilang, ini mantu kurang ajar. Jadi karena dia tidak diberikan semua, akhirnya dia kecewa, dia berontak terhadap mertuanya. Dia berontak sekali. Ya, salah pilih istri, telan seumur hidup. Makanya hati-hati, saudara. Apa yang kelihatan baik di depan mata, belum tentu baik pada akhirnya. Demikian sebaliknya. Kita kadang-kadang mengalami akhir yang tragis dalam hidup akibat pilihan-pilihan yang salah. Saya mendengar si opa berkata, aku kangen cucuku, salah aku iki opo toh. Dilarang pergi ke cucunya, dibangun nilai-nilai bahwa opa musuh. Ini mengerikan, saudara. Dan makanya kalau kita tidak benar-benar takut dalam Tuhan, rusak susu sebelanga. Saya selalu mengingatkan diri pada Revo sama people itu. Diingatkan juga anak-anakmu. Kawin bukan hanya kalian yang kawin. Keluarga bersatu. Amin, saudara. Nggak boleh musuhan. Hanya gara-gara kelakuan anak. Jadi terakhir, saudara. Apa yang menjadi pelajaran buat kita? Betapa pentingnya kita membangun kehidupan rohani yang taat itu. Di mana-mana, saudara. Ya, taat kepada pemimpinmu. Taat kepada orang tuamu, taat kepada level-level yang ada di atasmu, di mana Anda berada dalam garis tegak lurus. Taat. Karena manusia cenderung tidak taat karena dirinya sendiri. Saul adalah contoh, pemain musik maju ke depan, contoh bagaimana ketidaktaatan itu dalam karakter dan perilaku. Saul merasa diri sudah menjadi seorang raja. Dia lupa bahwa yang mengangkatnya dan melegalkan dia jadi raja adalah Tuhan sendiri. Harusnya dia menghormati Tuhan. Berkali-kali Samuel berkata jangan, dia ya. Samuel berkata ya, Saul tidak melakukan itu. Bahkan dia iri hati. Ketika menantunya sendiri siapa? Daud berhasil. Dia iri, dia mau membunuh menantunya. Jadi dia adalah orang yang tidak secure dengan apapun. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah berkembang nilai-nilai ketidaktaatan. Ayo mulai sekarang anak-anak belajar taat kepada orang tua. Kalau tidak nanti undur Tuhan. Anda tahu kalau Tuhan sudah tidak ada dalam hidup kita, kacau dunia persilatan. Ya, kacau. Tuhan itu penting, fondasi utama. Dan kita tahu di mana-mana yang namanya pemberontakan tidak akan pernah berhasil. Atas dasar alasan apapun. Yang kedua, selalu perhatikan yang namanya peringatan Tuhan itu. Tuhan selalu memberikan kepada kita warning. Nah. Mengapa kita mengabaikan peringatan Tuhan? Karena kita mengeraskan hati. Atau apa yang diperintahkan atau peringatan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan hati kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menyerahkan hak dan takluk. Harus tegak lurus dengan Tuhan itu. Resikonya seumur hidup loh. Tragis nanti kehidupan kita. Jadi mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Mengabaikan dan
mengabaikan setiap peringatan Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan maksud saya perintah-perintah Tuhan itu. Dan kalau kita tahu ada wilayah-wilayah hidup kita yang masih belum beres, ayo kita minta pemberesan dengan Tuhan. Amin. Ya, Saul berkali-kali diberi kesempatan sebenarnya. Kita kan bisa mengevaluasi diri kita toh. Area apa dalam hidup ini yang masih belum selesai pemberesannya di hadapan Tuhan. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku masih belum beres dalam hal ini. Mampukan aku Tuhan. Dan kita perlu bertobat dan memperbaiki diri. Tetapi yang jauh lebih penting, Saul meninggalkan Samuel. Dia keluar dari covering rohani. Betapa pentingnya covering rohani itu dalam hidup kita. Karena pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kita. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Kita nyanyi selidiki aku lihat hatiku. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Kami tidak mau berakhir seperti Saul. Apapun alasan yang membuat kehidupan kami terjepit. Kami tidak mau mundur dari Tuhan. Dan jangan sampai Romo mundur dari kami. Kami mau menghadapi hidup ini bersama Tuhan. Menghadapi masalah ini bersama Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Bicara melalui Roh Kudus dalam setiap hati kami. Daerah-daerah yang masih belum kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau bertobat dan biar Tuhan bisa membereskannya. Bersama Tuhan kami bisa. Selidiki aku Tuhan. Saul, pelanggaran dan kesalahan yang dia perbuat menjadi refleksi bagi kami. Kami sadar dan mengerti bahwa seringkali hal yang sama kami ulang dalam karakter kami. Kami tidak mau berakhir tragis Tuhan. Kami mau berakhir baik karena Tuhan tidak undur dari hidup kami. Dan kami juga tidak undur dalam relasi dengan Tuhan. Apapun keadaan, situasi yang membuat kami sedang terjepit. Karena Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sedang terjepit apapun situasi yang sedang mereka alami. Ada Tuhan yang selalu tolong. Ya, ada Tuhan yang selalu berikan jalan keluar. Ada Tuhan yang selalu sertai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan dengarkan pengumuman saudara. Shalom Bapak Ibu.
Terima kasih Abuna untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Info Gereja Sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah J2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah J2CC berikutnya. Ibadah Raya Minggu tanggal 16 Maret 2025, ibadah sore onsite diadakan pukul 5 sore. Ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu diadakan pada pukul 7 malam sampai jam 8 malam di channel YouTube Pastor Sony Saluku atau melalui Zoom. Breakthrough Prayer diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore sampai jam 8 sore. For Youth Game Session, ibadah youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, ibadah pagi jam 7 pagi dan ibadah sore onsite pukul 5 sore. Ibadah online diadakan jam 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 8.30 pagi. Menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Demikian info Gereja Sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Imron. Kita mau dengarkan kesaksian dulu dari 2 orang pengerja J2CC. Ya, entah apa kesaksian mereka, yaitu Sila dan Daniel. Mana maju ke depan? Daniel mana? Oke. Saksian dulu. Dan setelah itu nanti kita akan melihat satu klip. Ini noni kecil juga kesaksian. Sini sayangku. Sini. Udah jalan toh. Dari bayi digendong-gendong maknya. Sekarang udah jalan. Ya. Siapa duluan? Hai. Kakak tertua. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, dari tanggal 10 sampai 14 kami diberkati oleh Abuna Buni untuk pergi ke Hainan, Cina. Sebelumnya saya mau kesaksian sebentar. Jadi sekitar kira-kira 2 tahun lalu kemungkinan ya. Kalau masih ingat, itu dulu kan ada acara door prize itu kan. Nah, waktu itu saya dapat koper dari undian itu. Udah terus tuh koper udah saya simpan. Lalu tahun kemarin itu tiba-tiba Bunda bilang ke saya, Sila ini ya siap-siap kamu nanti bikin paspor. Saya bikin paspor. Oh ya udahlah. Terus saya pokoknya nanti itu paspor tanggal 1 Januari itu harus bisa kamu bawa dan nanti didoakan. Nah selama pembuatan itu kan mendadak kan, itu akhir-akhir mau menjelang akhir tahun. Dan kebetulan waktu saya mau melihat itu mau daftar itu full sampai akhir tahun. Kemudian itu saya juga mencoba pindah-pindahkan ke kota. Coba di misalnya di Solo coba. Itu full semua. Itu karena ada
mau ada naik harga kan, mau dinaikkan harganya dan nanti itu ke e-passport dan juga berlaku 10 tahun. Nah itu saya berkumpul, terus saya bilang sama Abuna Abuni, aduh gimana ini Abuna Abuni, ini paspor sepertinya tidak bisa saya bawa untuk tanggal 1 Januari untuk didoakan karena ini slotnya udah full semua, sampai di kota-kota lain pun juga sama full semua. Tapi nggak apa-apa kan masih ada tahun depan Abuni, saya bilang begitu. Terus puji Tuhan saya dibantu sama Tante Yuli itu bilang, Sila ini ada slot, kamu mau nggak? Oh ya udah Tante, ini bikinkan saja. Tapi ini adanya e-passport. Oh nggak apa-apa. Oh ya sudah. Terus habis itu proses, akhirnya pada Desember itu paspor saya udah jadi dan tanggal 1 Januari itu paspor saya bawa dan saya ikut doakan waktu kita semua untuk berdoa untuk awal tahun. Kemudian tanggal 10 Maret itu pas pagi kan saya masih pelayan di sini. Terus malamnya itu tiba-tiba, pokoknya sama Abuna itu serba tiba-tiba, dadakan kayak tahu bulat Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba itu mau jam 8 malam itu tiba-tiba Abuna WA, kami dibikin grup. Sila Daniel, kalian siap-siap, kalian siapkan diri, kalian akan pergi ke Hainan, bilang gitu. Saya kan ini kan saya masih shock sekali, itu kan mendadak sekali dan itu diberitahu pokoknya tanggal 10 sampai 14, itu minggu depannya kan. Saya ini, waduh ini kok mendadak sekali, saya harus prepare apa-apanya kan, saya harus juga dadakan cepet itu kan. Ya sudahlah terus saya jalani itu dan waktu itu saya cuman bergumulnya gini Bapak Ibu, karena kami berdua kan sama-sama gak bisa bahasa Cina. Ini nanti di sana gimana ini? Terus oh ya sudahlah nanti apapun yang terjadi lah. Terus saya waktu berangkat itu kebetulan waktu sampai sana kami kan dapat teman sekamar masing-masing kan. Nah saya waktu itu dapat ibu-ibu. Saya pertama nggak tahu, saya pikir dia ya orang Indonesia kebanyakan biasa lah. Terus waktu ngomong kok dia kok bisa bahasa Cina. Wah puji Tuhan sekali, jadi dia itu ternyata selama 15 tahun itu pernah kerja di Taiwan. Dan puji Tuhannya pergumulan saya terbesar itu kan gara-gara, soalnya saya kan nanti makanya kalau mau nawar gimana, kalau mau tanya-tanya harga gimana kan kami tidak tahu kan. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan berikan orang yang baik dan menemani saya selama perjalanan itu saya ngintil dia pokoknya. Pokoknya mau belanja apa ini pokoknya geret dia. Bu, ini ngomong apa? Karena kami berdua sama-sama tidak tahu kan itu. Terus selama perjalanan di sana ya puji Tuhan cuacanya itu 11-12 sama di sini. Jadi suasana di sana tuh cerah dan pokoknya menyenangkan lah selama perjalanan itu dan orang-orangnya puji Tuhan rombongan kami itu semuanya itu baik-baik Bapak Ibu. Sebagian besar emang rata-rata bisa bahasa sana juga. Cuman kan karena karena saya sekamarnya sama beliau yang tadi bisa bahasa itu kan jadi lebih enak lah kemana-mana sama dia. Saya tidak pusing memikirkan. Jadi hal-hal yang saya pikirkan itu, saya takut itu pokoknya dibalik semua sama Tuhan. Seperti makanan. Saya di Semarang itu koper itu ya Bapak Ibu sebagian separuh itu baju, separuh itu makanan. Karena saya tuh takut di sana nanti kalau misalnya, karena kan di sana cuman dikasih makan itu hanya sarapan pagi. Jadi nanti siang sama malam mikir sendiri. Jadi saya pikir udahlah sanggup aja dari Indonesia. Terus ternyata sampai sana itu makanan itu sama sekali tidak tersentuh sama saya. Akhirnya makanan itu saya kasihkan kepada, itu rombongan kami itu ada ibu-ibu yang juga sedang puasa. Jadi saya kasih ke ibu-ibu itulah. Karena saya berpikir ini nanti koper, saya mikirnya gini, ini nanti kalau saya belanja di sini beli bahan itu kan ini kopernya muat apa enggak. Jadi lebih baik itu saya keluarkan jadi bisa masuk semua. Sebenarnya penyesalan kami sih karena bawa kopernya terlalu kecil ya. Jadi jadi enggak muat karena berpikirnya gini, kalau dari Hainan itu ya Bapak Ibu kita bebas bawa, jadi tidak ada istilah kayak over bagasi itu enggak ada. Kamu mau bawa lebih dari 20 kilo pun enggak ada. Cuman kami berdua kan mikir, kami dari Jakarta kan harus flight ke
Semarang itu kan naik pesawat. Nah nanti takutnya di situ nanti overnya. Jadi dari sana itu ada ibu-ibu yang bawa mangga lah. Di sana itu full buah-buahan Bapak Ibu. Jadi sana tuh seger-seger lah buah-buahnya. Rombongan kami itu tiap kali turun yang dicari pertama kali itu adalah buah. Jadi namanya ibu-ibu ya, rata-rata yang ikut itu kan ibu. Jadi turun itu ada bakul buah, udah langsung disamperin. Kita ke toko yang wajib itu pun kita nggak beli barang yang di toko wajibnya, malahan kita pulang malah bawanya buah-buahan. Dan itu semua biasanya mereka kalau beli itu tuh dibagi semua karena di sana itu porsinya besar-besar Bapak Ibu. Banyaklah porsinya. Jadi kita beli sekian itu dapatnya banyak sekali. Jadi dimakanlah bareng-bareng gitu. Jadi kami berdua itu selama di sana juga nggak kekurangan makanan sebenarnya. Jadi sarapan itu sampai siang pun saya juga masih merasa kenyang gitu. Di sana pas hari pertama pun kami kan dapat makanan itu di sana, wah akhirnya mencicipi Hainan khas di sana kan. Itu bertahan sampai malam pun saya masih kenyang karena itu porsinya banyak sekali. Terus apa lagi ya? Kamu deh. Gantian. Oke, sudah banyak diceritakan sama Kak Sila yang pasti. Tapi satu hal yang boleh saya bagikan adalah pertumbuhan iman itu ternyata memang nyata Tuhan sediakan. Memang saya merasa sangat kaget ya ketika dikasih tahu Abuna itu sore masih ngobrol sama Abuni nggak ada apa-apa. Daniel mau masuk lagi enggak Abuni mau istirahat aku bilang. Terus setelah itu baring-baring pegang HP kok ada ini grup apa lagi ini aku bilang. Kalian persiapan ya tanggal 10 berangkat. Ini serius Abuna aku bilang kayak gitu. Iya serius persiapkan diri aja. Dari situ saya mulai tanya-tanya kan gak pernah pergi ke luar negeri. Apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dibawa. Ya wis tetek bengek lah pokoknya semua saya tanyakan. Sudah termasuk sangu. Ini pakai uang apa nanti belinya. Terus akhirnya Abuna pinjamkan koper. Pertama koper besar Bapak Ibu. Koper besar. Udah saya tata sebagian. Hari kedua Abuna tawarin lagi. Kayaknya pakai yang kecil aja muat ini. Terus akhirnya saya ganti koper lah. Ganti koper pakai yang sedengan. Tapi nyampe sana ternyata kurang. Kekecilan kopernya itu tadi. Kekecilan kopernya. Tapi puji Tuhan saya bisa menikmati berkat di sana. Bersuka cita sama Kak Sila dan juga rombongan yang ada. Rombongan kami itu sangat heboh karena tour leadernya sampai mumet. Mereka ngatur kami itu sampai mumet. Ya menyerah. Grup ini paling bandel pokoknya kayak gitu. Sampai dengan hari ini pun nggak mau dibubarkan grupnya. Tapi puji Tuhan dan saya berterima kasih buat Abuna Abuni serta jemaat yang ada sudah mendukung dan mendoakan sehingga kami bisa jalan-jalan dengan sukacita menikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Itu saja sih yang bisa saya bagikan. Pokoknya di sana pemandangannya sangat bagus. Sangat bagus untuk kita bisa jalan-jalan itu sangat bagus. Tapi resikonya pesawatnya kurang nyaman. Perjalanan 4 jam. Kayak gitu. Terus di sana kotanya sangat bersih. Cuman hati-hati ya Bapak Ibu. Banyak jebakan Batman di sana. Itu saja. Kita lihat klip mereka tapi sebentar ya. Jadi ada cerita di balik cerita. Hari terakhir mau berangkat itu travel kasih tahu. Abuna, Abuni, ada masalah. Apa? Saya udah ketakutan toh. Hanya semua yang ikut tur ini pasangan suami istri. Lah pengerja Abuna ini suami istri enggak? Ditanya begitu kan. Kenapa rupanya? Kalau suami istri aman Abuna bisa satu kamar. Tapi kalau enggak suami istri harus bayar lagi kamar tambahan. Saya bilang ini gimana ya? Mau ngaku mereka suami istri aja? Atau ngaku kakak adik? Atau gimana? Saya bilang, mah itu mama putusan sendiri aja. Kalau yang berdosa nanti mama aja. Saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau saya bilang kita nggak usah ngomong biar terjadi di sana aja nanti. Ya toh akhirnya tiba-tiba ada peserta baru sehingga
Daniel ada kamarnya gabung dengan laki-laki dan Sila ada kamarnya gabung dengan perempuan. Ya, terima kasih. Kita memang kasih kejutan ke mereka. Daniel sudah berapa tahun di sini? Hampir 7 tahun. Sila? Seusia gereja. Dari Ruko sana, dari Ruko. Jadi terima kasih juga ya Pak Daniel sudah berbagi sedikit RMB-nya kepada mereka. Sehingga tambahan sangu dari Pak Daniel itu lumayan lah. Lumayan kan Pak Daniel baru pulang bolak-balik dari Cina itu saudara. Jadi dia datang malam-malam, Abuna aku ada sisa RMB. Emangnya Abuna kasih berapa sama mereka? Saya sengaja menyebutkan harga yang paling rendah. Saya berkata masing-masing saya kasih 500. Oh ternyata dia kasih lebih banyak saudara. Kalau saya kasih tahu bahwa saya kasih sekian kepada mereka, pasti Pak Daniel nanti akan kurangi. Enggak guyon-guyon saudara ya. Ya, mereka sudah kembali ya, silakan menikmati berkat Tuhan. Jadi itu namanya transfer of faith ya. Nanti akan banyak lagi ya. Amin ya. Amin amin. Amin. Kita nonton dulu foto mereka. Ya. Wis, goodness of God. G2CC sudah nyampe di sana. Daniel sudah nggak kayak orang Jawa loh. Wah ini bahaya ini. Ini Korea. Wah luar biasa. Kaos G2CC sudah sampai Hainan. Wow. Luar biasa ya. Pemandangannya bagus. Kita perlu ke sana kayaknya Pak Daniel. Makan nasi Hainan. Terus pulang. Waduh mereka hebat makan nasi Hainan langsung dari tempat aslinya itu ya. Abun-abunnya aja belum pernah ke sana, luar biasa Daniel dan Silain. Pak Daniel belum pernah? Pak Ferry belum pernah? Imani ya Bapak Ibu imani. Ada pemain silat ini, siapa ini? Oh rombongan. Oh. Ini apa? Ini kuil? Oh. Jadi waktu itu Abuna titip pesan ke dua travel, ke Yuli dan ke Agnes. Mana kalian duluan berangkat ya, saya titip pengerja. Oke Abuna, Agnes duluan. Sudah nih? Oke, kita beri tepuk tangan. Nanti liburan sekolah Abuna akan berangkat lagi ke Israel. Doakan semua damai, masih ada utang memberangkatkan jemaat 1 orang nih. Jadi makanya undiannya jangan ditarik-tarik dulu, nanti utangnya banyak. Jadi biar yang terutang lama itu berangkat dulu, nanti kita ulang tahun gereja baru kita undian lagi. Ya. Oke, sebelum kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Revo, mana Revo? Oh, di mana, Po? Bentar.
Oh, kita tunggu dulu Revo. Anak-anak sekolah minggu dulu yuk, kita berdoa yuk. Ayo anak-anak. Gimana ruang sekolah minggu, jangan dicoret-coret ya. Kemarin Abuna lihat ada cap tangan di situ, ayo siapa yang tanggung jawab? Ada upil. Jangan ya. Ada cap tangan, ada cap kaki, siapa yang suka nendang-nendang? Awas lo. Siapa ayo? Ayo, yang upil siapa? Nempel upil dekat pintu. Grace. Terus yang cap kaki siapa? Ayo, yang cap kaki siapa? Siapa? Kelas kecil, bukan kelas besar. Ya, senang nggak sekolah? Ruangnya enak nggak? Dingin ya. Nah, harus makin rajin berdoa toh, ya kan? Benar kan? Harus rajin sekolah juga, rajin belajar ya. Ya, nurut sama guru-guru sekolah minggu ya. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita Bapak Ibu. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu. Pakai hidup mereka sebagai alat-Mu yang hebat. Persiapkan untuk masa depan yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Berikan mereka ketajaman berpikir, roh yang takut akan Tuhan, tubuh yang sehat. Dan berikan kepada mereka ketaatan, karakter yang baik. Mereka juga makin takut akan Tuhan dan memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Rancang hal-hal yang besar dalam hidup mereka Tuhan. Orang tua mereka diberkati dan mereka akan menjadi kesaksian hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Happy birthday, happy birthday. Abuni ulang tahun, maju ke depan. Happy birthday, Abuni. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hore. Ini dari Papa dan jemaat. Itu dari people. Baca. Mama cintaku, selamat ulang tahun. Memilikimu di sisiku membuat jiwaku menjadi lengkap. Selamanya cinta Papa. Nah, luar biasa. Abuni ulang tahun yang ke pas hari Minggu ya. Ke 35. 53 ya sudah. Ada yang berulang tahun minggu ini? Itu dapat double blessing. Ayo maju ke depan yang berulang tahun. Gak ada? Ayo mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita, Abuni juga tetap di tempat. Siapa yang bisa berdoa ya? Hah? Om Ferdi berdoa? Hah? Abuna siapa yang berdoa? Masa Abuna berdoa sendiri? Jimmy berdoa. Buat Abuni. Gak ada yang ulang tahun Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk Abuni ya. Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang selama ini menjaga Abuni ya Tuhan. Engkau yang selalu mendengarkan isi hatinya. Dan Engkau sendiri yang akan memberkati dan Engkau sendiri yang akan memenuhi segala kerinduan di dalam hatinya. Biarlah saat ini merupakan hari-hari di mana dia melihat kebaikan Tuhan terus. Dan matanya selalu memandang kepadamu. Dan biarlah hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Berkati dia Tuhan, supaya dia bisa mendampingi Abuna
di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Juga menjadi ibu daripada anak-anaknya dan memberikan jalan yang jelas ya Tuhan bagi anak-anaknya untuk menentukan mereka masa depan mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidupnya ya Tuhan. Dan biarlah kebaikan Tuhan mengalir di dalam jemaat melalui Abuni. Terima kasih Bapa untuk setiap pertambahan umur. Demikian juga ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan selalu di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat tahun ya Ma. Udah, jangan mewek. Mari kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai fi mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafelecha fi hunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafelecha fi yasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.